Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar cockpit di Rocky Linux. Saat ini kita akan melanjutkan di tahapan yang sebelumnya, dan kita sudah mempunyai Rocky Linux 9 kuning cockpit. Dan saat ini kita perlu mengubah untuk konfigurasi dari jaringannya. Kita klik di Rocky Linux-nya, kemudian kita klik network dan kita ubah di adapter satunya menjadi adapter bridge. Di sini ya, bridge adapter, dan name-nya kita ganti WLP 2S0 atau yang depannya wireless, karena nanti dan saya sendiri pun terhubung sama jaringan wireless atau internetnya jadi jaringan wireless. Oke, jika sudah diubah, kita klik start dan kita akan masuk di Rocky Linux kita. Oke, kita sudah masuk, kita masukkan username dan passwordnya. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita masukkan perintah untuk install cockpit itu sendiri. Nah, perintahnya adalah dnf install cockpit-y. Untuk tahapan ini, Rocky Linux perlu koneksi internet, jadi pastikan WiFi yang tersambung nanti ada internetnya, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita sudah selesai menginstal cockpit dan kita akan mengaktifkan dari firewall-nya dengan perintah seperti ini. Mungkin kita bisa belah layar. Oke. Dan kita bisa masukkan perintahnya. Perintah ini akan melakukan auto running ketika Rocky Linux sudah diaktifkan, maka cockpit juga akan berjalan. Dan kita aktifkan firewall-nya. Oke, cockpit sudah aktif. Kemudian kita reload dari firewall kita. Oke, selesai. Dan kita akan membuka IP address, kita cek IP address kita. IP-nya adalah 192.168.100.105. Dan ini mungkin akan berbeda-beda di setiap browser teman-teman. 100.105. Oke, ini tidak tampil. Oke, kita tambahkan 90. Oke, hasilnya seperti ini. Dan tidak perlu khawatir karena dia menggunakan HTTP. Ini di sini keterangan HTTPS yang dicoret. Dan kita klik advance dan kita klik di sini. Dan kita sudah masuk di bagian cockpit. Kita login dengan username kuning dan password kita atau akun user kita. Oke, kita sudah masuk di halaman cockpit. Dan di sini kita bisa klik turn on administrative access. Oke, kita masukin password kita. Oke, sudah berjalan dengan baik.
Kemudian kita cek fitur utama dari cockpit adalah monitoring real time untuk CPU, prosesor, RAM, network dan jaringan ya. Di sini disk dan storage adalah penyimpanan dan layanan untuk servisnya udah apa aja yang udah kebuka. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini di overview kita dimunculkan untuk hardware kita. Di sini ada CPU atau prosesor dan ada memori atau RAM. Kita bisa view matrix and history untuk lebih lengkapnya. Nah, tampilannya seperti ini. Prosesor, RAM dan disk di sini udah kebaca secara auto. Di sini disknya masih ada 16 GB ya, free. Masih aja ada 16 GB dari 18 di sini dari 18 GB. Prosesor hanya kepakai 1%. RAM di sini hanya kepakai 1,27 dari 2 GB ya. Ini hasilnya seperti ini. Dan jaringannya ada dua. Di sini ada jaringan loopback dan jaringan NP0S3. Kalau jaringan mungkin akan berbeda dengan yang lain. Oke, di sini kita sudah. Layanan sistem D atau sistem yang berjalan itu kita bisa cek di bagian service. Nah, di sini kita sudah melihat sistem-sistem yang berjalan apa saja. Nah, termasuk cockpit sendiri di sini yang berjalan, web server di sini ya, cockpit web service. Dia statusnya running. Oke, mungkin kita tidak baca semua isi dari bagian ini, tapi di sini adalah halaman servisnya. Kemudian kita tambah hapus ubah user dan grup di sini di bagian akun. Nah, jadi kita bisa menambahkan akun dari Rocky Linux kita bisa tambahkan, misalnya namanya hanya melon saja, passwordnya 123 123, contoh seperti itu. Kita klik create. Passwordnya terlalu mudah dibaca dan kita create akun with password, jadi passwordnya jelek nggak apa-apa. Oke, di sini saya udah buat akun baru namanya melon ya, dan kita bisa menghapusnya di sini, atau kita edit user atau log akun, kita bisa hapus, delete file, kita yes. Jadi semudah ini kita menggunakan cockpit untuk mengatur dari Rocky Linux kita. Kemudian kita cek lagi, reset password tadi udah. Lihat partisi dan disk dalam sistem kita sudah. Di sini manajemen service tadi kita udah, kita coba cek lagi di bagian service ada FTP mungkin. Oh, tidak ada. Mungkin kita harus download dulu FTP atau kita install. Oh, di sini tidak ada. Oke, kita coba cek SSH. Nah, di sini ada SSH. SSH dia running. Ya, SSHD running. Kita klik dan di sini udah ada keterangan-keterangan dari servisnya. SSH apakah kita on kan atau off kan, di sini ada. Dan kita bisa cek lognya. Mungkin siapa aja yang udah pernah mengakses akan dilihat di sini. Dan kalau misalnya kita ingin reset, reload atau kita stop, di sini udah tinggal diklik-klik aja, tidak usah kita memasukkan perintah untuk ngatur SSH. Kemudian di sini akses terminal langsung dari browser, oke. Di sini ada tombol terminal, jadi kita bisa memasukkan perintah. Jadi server kita tidak perlu kita punya fisiknya, tapi kita bisa remote dan kita bisa mengakses juga terminalnya. Contoh kita masukkan perintah IPA, hasilnya sama dengan yang ada di sini. Nah, jadi dengan metode remote ini bisa seperti ini.
Kemudian di sini ada keterangan untuk keamanan, jangan aktifkan cockpit di server yang terhubung langsung ke internet. Ini maksudnya kalau kita menggunakan cockpit, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan IP public. Kalau untuk nyambung internet hanya IP lokal sebenarnya tidak jadi masalah. Gunakan firewall untuk membatasi akses hanya IP lokal. Dan gunakan non-user root untuk menaktifkan sudo untuk keamanan. Dan ini juga disarankan untuk kita menggunakan user biasa untuk masuk ke dalam cockpit itu sendiri. Oke, begitu cara kita menggunakan cockpit. Ini kita juga bisa, oh iya, satu lagi fitur. Di sini ada application dan kita masuk di dalam files. Di sini manage your files. Seperti file manager bentuknya. Jadi kita bisa mengatur file-file kita. Oke, di sini ada file browser. Dan di sini kita sudah ada, oke, di sini home misalnya, ini masih kosong. Oh, di sini file manager. Oke, contoh saya nginstal saya install httpd atau Apache 2. Oke, Apache 2 udah keinstall, kita masukkan IP-nya. Oke, dia masih kosong karena HTTPS. Oh, sorry, firewall-nya belum diaktifkan. Oke, saya perintahnya kebalik ternyata. HTTP. Nah, oke, berhasil. Kita buka aksesnya. Oh, kita reload firewall-nya dulu. Oke. Nah, di sini HTTP sudah berjalan dan kita akan membuat sebuah folder. Di sini di var www.html. Oh, dia nggak mau diubah, kita ubah permissionnya dulu. Permissionnya melon kuning dan di sini change. Melon. Oke, kita sudah bisa buka folder namanya melon. Di sini melon. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita bisa upload sebuah file di sini. Oke. Misalnya kita punya beberapa file, di sini kita bisa upload, kita tarik seperti ini. Oke, kita upload lagi. Dan jadi kita bisa drag and drop aja untuk kita mengupload sebuah file di dalam cockpit kita. Dan ini akan masuk ke di web browser kita. Dan namanya seperti ini. Oke, kita bisa buka filenya. Kita menggunakan cockpit. Jadi kita tidak usah menggunakan FTP, tapi kita bisa menggunakan cockpit untuk browser kita. Dan pastikan foldernya adalah di root var www HTML dan kita buat folder lagi agar bisa dibaca oleh si web server kita. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.